Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati penasihat PCM Kalitidu, Ketua PCM Kalitidu dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kalitidu dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai ranting yang ada di Kalitidu, dan bapak dan ibu sekalian seluruhnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian di lingkungan pimpinan atau struktural Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang manhaj beragama menurut perspektif Muhammadiyah. Jadi ada istilah manhaj, ada istilah apa? Manhaj. Manhaj itu apa? Manhaj itu secara bahasa artinya at-thariq, artinya jalan. Tapi secara istilah manhaj itu metode berpikir gitu. Ini bahasa mudahnya. Metode dalam melihat sesuatu. Dalam konteks ini yang ada hubungannya dengan agama. Sehingga manhaj beragama Muhammadiyah itu maksudnya cara pandang Muhammadiyah dalam melihat agama. Kajian atau topik ini, Pak, Bu, sangat penting supaya kita nanti tahu di mana posisi pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Meskipun nanti ketika kita bicara Muhammadiyah dengan yang lainnya, kita harus tetap mengedepankan prinsip toleransi dan tidak boleh mengklaim sebuah kebenaran. Tapi penting untuk kita tahu posisi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu di mana. Nanti ada irisan-irisan kesamaan dan ada irisan-irisan perbedaan dengan kelompok yang lainnya. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada 3 corak manhaj orang beragama. Ada 3 corak manhaj orang beragama. Yang pertama madhabi, yang kedua salafi, yang ketiga tajdidi. Ini setelahnya masih asing atau enggak, Bu? Masih asing ya? Jadi ada madhabi, ada salafi, ada tajdidi. Madhabi itu maksudnya apa? Yaitu cara beragama dengan mengikatkan kepada suatu madhab. Cara beragama dengan mengikatkan kepada apa? Suatu madhab di bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Ini yang disebut apa? Manhaj madhabi. Atau secara sederhana, manhaj madhabi itu beragama dengan cara
bermadhab. Jelas ya Pak, Bu? Jelas ya, berarti madhabi itu cara beragama dengan bermadhab itu. Yang kedua salafi. Salafi itu cara beragama mencoba memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan atau sumber ajaran agama dengan merujuk kepada pemahaman salaf, dengan merujuk kepada pemahaman apa? Salaf. Salaf itu siapa? Itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semuanya dikembalikan kepada generasi terbaik umat ini yang disebut dengan apa? Salaf. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu. Itu yang kedua gitu. Ya, saya kira yang kedua ini jenengan sudah mulai paham. Sekarang ada kelompok yang namanya apa? Salafi itu. Yang ketiga tajdidi. Tajdidi itu pembaruan. Dia tidak berafiliasi kepada madhab atau tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab, beragama dengan jargon aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Dalam memahami akidah dan ibadah itu merujuk pada salaf, tapi juga menyadari kalau kita hidup di masa kholaf atau zaman yang mana kita hidup. Modernitas, perkembangan zaman itu harus direspon, tidak boleh dijauhi. Itu yang disebut apa? Tajdidi itu. Jadi ada madhabi, ada salafi, ada apa? Tajdidi itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba kupas satu persatu ya. Enggak apa-apa meskipun kajian ini agak berat, tapi insya Allah jenengan paham nanti. Kita awali dari manhaj madhabi. Madhabi tadi cara beragama dengan bermadhab, mengikuti madhab di bidang akidah, di bidang fikih, dan di bidang apa? Tasawuf. Rumusan madhab itu, atau rumusan bermadhab itu umum dirumuskan di kitab-kitab kuning, terutama setelah masa yang disebut dengan masa tertutupnya pintu ijtihad. Pintu ijtihad itu dianggap sudah tertutup. Kenapa? Karena dianggap atau dinilai di zaman itu sudah tidak ada seseorang yang memenuhi kualifikasi mujtahid mutlak. Seseorang yang memenuhi apa? Kualifikasi mujtahid mutlak, tidak selevel imam-imam madhab. Saya tidak selevel Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, atau Imam Abu Hanifah. Sehingga ketika madhab sudah mapan, para ulama yang sepakat terhadap pandangan bermadhab ini menutup pintu ijtihad itu ya. Sehingga lahir rumusan madhab. Lahir apa rumusan madhab? Misalnya saya kutip dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdul Wahid Ibnu Asyir. Al-Imam Abdul Wahid Ibnu Asyir ini ulama dari Maroko atau Islam bagian barat, menulis kitab. Kitab ini cukup populer di sana, di Maroko, di Aljazair, di Libya, di Tunisia, dan dulu di Andalusia. Andalusia itu sekarang ikut Spanyol itu, tapi dulu bagian dari negara atau wilayah Islam. Islam menabib jaya di Andalusia itu sekitar 8 abad itu. Dan beberapa ulama kita itu dari Spanyol dulu. Ibnu Rushd, ahli filsafat, ahli kedokteran, juga ahli fikih. Al-Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir. Muhammad ibn Hazm, ahli perbandingan agama, ahli juga fikih gitu.
Banyak ulama kita yang dulu dari Andalusia atau Spanyol ya. Kembali ke tadi, Al-Imam Ibnu Ashir dalam kitabnya namanya Al-Mursyid Al-Mu'in. Al-Mursyid Al-Mu'in. Beliau mengatakan fi aqdil asy'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaidis saliki. Ini rumusan mazhab ya. Fil aqdil asy'ari, fi aqdil asy'ari, dalam akidah mengikuti akidah Al-Imam Asy'ari, yaitu aliran akidah atau aliran teologi yang merujuk pada sosok Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini yang banyak diikuti oleh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Al-Azhar itu akidahnya Asy'ariyah, Pak. Di Indonesia mayoritas NU, di anggaran dasar NU itu dalam bidang akidah merujuk mazhab Asy'ari itu, Asy'ari. Pengikutnya disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu. Sebagaimana rumusan Al-Imam Ibnu Ashir tadi. Wa fiqhi Maliki, dan dalam fikih mengikuti Imam Malik, Al-Imam Malik Ibn Anas, yang secara umum beliau diikuti oleh orang-orang yang berada di Afrika Utara atau Afrika dan juga Afrika Utara, dan juga tadi di Andalusia gitu. Jadi Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, kemudian Afrika itu secara umum mengikuti mazhab apa? Maliki gitu. Maliki. Dan menariknya Pak Bu, perundang-undangan Prancis itu sekarang banyak dikaji. Ternyata dalam perundang-undangan Prancis itu ditemukan banyak merujuk kepada fikih Islam, secara khusus fikih Maliki. Kenapa demikian? Karena Prancis dulu banyak menjajah Afrika dan juga Afrika Utara. Mesir itu pada masa Napoleon itu kan dikuasai oleh Prancis itu. Sistem perundang-undangannya itu merujuk pada apa? Fikih Islam, secara khusus fikih apa? Maliki gitu. Ini terbalik dari kajian orientalis, Pak. Dulu kan fikih Islam itu dituduh jiplakan dari Romawi, karena Romawi itu sangat ahli dalam membuat apa? Perundang-undangan gitu. Tapi sekarang dibalik, Eropa yang maju saja itu jiplak fikih Maliki gitu. Nah, di Indonesia secara umum kan mengikuti mazhab Syafi'i, nanti ya dibalik saja atau diganti saja. Tidak wa fikhi Maliki tapi wa fikhi Syafi'i, dalam bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i itu. Wa fi tariqatil Junaidis Saliki, dalam thariqah mengikuti thariqahnya Al-Imam Al-Junaid As-Salik, atau orang yang menempuh jalan tasawuf itu. Nah, ini yang rata-rata kita nggak begitu kenal Pak Bu. Kalau mazhab fikih mungkin kenal ya, ada imam 4 itu kan. Al-Imam Abu Hanifah pengikutnya disebut Hanafiyah, mazhabnya mazhab Hanafi. Al-Imam Malik Ibn Anas pengikutnya disebut Malikiyah, mazhabnya mazhab Maliki. Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, mazhabnya disebut Al-Madhab Asy-Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani, mazhabnya disebut Al-Madhab Al-Hambali, pengikutnya Hanabilah. Cukup terkenal Pak. Dalam bidang akidah kita mungkin juga tahu ya, tadi ada Asy'ariyah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada Al-Maturidiyah mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi gitu. Ada juga Salafiyah, secara umum ini mengikuti beberapa ulama dari mazhab Hambali. Nanti di Indonesia sudah mulai populer dengan kemunculan apa? Gerakan Salafi atau teman-teman Salafi itu ya. Oke. Tapi yang mungkin jarang kita dengar itu dalam
tasawuf. Meskipun kalau thariqah itu kita cukup familiar ya. Thariqah yang jenengan tahu apa Pak Bu? Naksabandiyah, apalagi Pak? Sadiliyah, Naksabandiyah, Qadiriyah dan seterusnya ya. Ini nama-nama apa? Thariqah. Thariq itu artinya jalan. Thariqah itu jalan spiritualitas supaya kita bisa wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Orang yang melalui jalan ini disebut murid. Al-murid gitu. Pembimbing spiritualitasnya disebut al-mursyid itu. Makanya ada mursyid tiap thariqah. Atau orang yang menempuh jalan ini disebut as-salik gitu. As-salik itu orang berjalan, maksudnya melakukan perjalanan secara spiritualitas. Nah, siapa imam para sufi? Itu tadi wa fi tariqati al-Junaidi as-Saliki, al-Imam al-Junaid. Al-Junaid ibn Muhammad ibn al-Junaid, kunyahnya Abul Qasim. Ini yang disebut apa? Sayyidu at-Taifah as-Sufiyah, yaitu pemimpin para sufi itu. Al-Imam siapa? Al-Junaid. Tapi Al-Imam Al-Junaid ini Pak, dia mempraktekkan praktek tasawuf, tapi tasawufnya bersandar pada Quran dan Sunnah itu. Dan beliau mengatakan madhabuna muqayyadun bil kitab wa sunnah. Madhab kita terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun pada perkembangan berikutnya Pak, tasawuf itu mengalami dua madhab. Ada tasawuf amali, tasawuf secara praktis. Ada tasawuf falsafi, tasawuf dengan pendekatan apa? Filsafat. Amali misalnya tasawufnya Imam Ghazali, tapi kadang-kadang melakukan ibadah yang tidak ditemukan dari Quran dan Sunnah. Kemudian tasawuf falsafi, ini pendekatan tasawuf dengan filsafat, melahirkan aliran-aliran tasawuf falsafi. Misalnya yang paling terkenal Wihdatul Wujud. Wihdatul Wujud itu Ibnu Arabi. Sampai ke Indonesia dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Kalau di Jawa loh. Kalau di mana di Aceh dibawa oleh dibawa oleh siapa itu? Lupa saya. Al-Fansuri, dibawa oleh Al-Fansuri ya, itu yang dikritik oleh Nuruddin Araniri itu. Araniri sekarang jadi nama IAIN atau UIN di mana? Di Aceh itu ya. Dan di Jawa itu dibawa oleh tadi Syekh Siti Jenar. Alirannya apa? Manunggaling Kawula Gusti itu. Manunggaling Kawula Gusti itu atau disebut apa? Wihdatul Wujud itu. Ini tasawuf falsafi. Tapi kalau kita melihat Imam Junaid itu bertasawuf tapi tetap bersandar pada Quran dan As-Sunnah. Makanya Ibnu Taimiyah itu mengapresiasi, menghormati siapa? Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Junaid. Ini contoh ya, mazhab dalam bidang akidah, fikih dan apa? Tasawuf. Berarti kalau tadi fikih mengikuti salah satu mazhab yang paling umum apa? Mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau mereka disebut apa? Asy'ariyah. Fikih kalau konteks Indonesia ya Syafi'i atau Syafi'iyah. Dalam tasawuf Al-Imam Junaid atau Imam Ghazali. Nah, orang yang bermanhaj agama dengan madhabib ini Pak, dia mewajibkan taklid. Mewajibkan apa? Taklid. Rumusannya bisa kita temukan dalam kitab namanya Jauharut Tauhid. Ini kitab akidah Asy'ari Pak. Kitab ini populer di Indonesia. Dulu pernah diterjemahkan oleh Mbah Soleh Darat
Semarang. Gurunya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga gurunya tokoh emansipasi pria atau wanita, Bu? Emansipasi wanita atau pria? Oh, wanita, Bu, ya. R.A. Kartini itu. Namanya Mbah Soleh Darat. R.A. Kartini itu pernah meminta Mbah Soleh Darat untuk menulis tafsir dengan aksara Jawa Pegon. Lahirlah kitab Faidur Rahman. Itu yang minta siapa? R.A. Kartini. Mbah Soleh Darat, dia mazhab akidahnya Asy'ariyah sebagaimana umumnya orang di Indonesia, ya. Itu menerjemahkan kitab Jauharut Tauhid itu ke Pegon. Saya punya, dan semua karyanya Mbah Soleh Darat itu dalam aksara apa? Jawa Pegon. Di kitab tersebut atau kitab Jauharut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibrahim ibn Al-Laqani, dikatakan wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasimi hudatul umma fawajibun taqlidu habrin minhumu kada hakal qaumu bilafdin yufhamu. Wa malikun, dan Imam Malik. Kenapa kok yang disebutkan Imam Malik? Karena pengarangnya mazhabnya Maliki. Wasairul a'immah, dan semua imam, maksudnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan seterusnya. Kata Abul Qasim, demikian juga Abul Qasim. Abul Qasim tadi nama kunyahnya dari Al-Imam Junaid. Hudatul ummah, semuanya ini petunjuk umat. Kalau mereka membimbing umat, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah, Al-Imam Malik dalam bidang fikih, Al-Imam Junaid dalam bidang tasawuf, maka fawajibun taqlidu habrin minhumu, diwajibkan untuk apa, Pak? Taklid. Kadza hakal qaumu bilafdin yufhamu, sebagaimana yang dihikayatkan oleh para kaum, maksudnya ahli fikih atau ahli tasawuf, dengan lafadz yang mewajibkan taklid itu. Ini alasan kenapa manhaj yang pertama mereka apa? Menisbahkan kepada salah satu apa? Madhab. Dalam konteks Indonesia, Pak, ya misalnya tadi kita sebutkan NU itu cara beragamanya apa? Madhabi, mengikuti salah satu apa? Madhab. Dalam bidang akidah NU mengikuti Asy'ari, sehingga mereka mengatakan Asy'ariyah, kelompok Al-Asy'ari, yang nanti nggak pernah ketemu dengan Salafi Wahabi, Pak. Ya kan gitu. NU nggak pernah ketemu. Beberapa kajian Ustadz apa Salafi itu dibubarkan oleh Banjar, ya masalah ya. Yang di mana, Pak? Di Surabaya, ya Surabaya itu. Kenapa kok nggak pernah ketemu? Karena secara sanad keilmuan, Pak, itu juga kedua kelompok ini nggak pernah ketemu. Ya misalnya NU itu sanad keilmuannya itu diantaranya lewat kepada pengarang I'anatul Thalibin, namanya As-Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sebenarnya ini juga gurunya Mbah Ahmad Dahlan, Pak, tapi jejaknya di Muhammadiyah itu hilang. Karena orang Muhammadiyah, Quran, Sunnah kadang sejarah lupa, Pak, gitu. Nggak jarang disebut. Tapi sebenarnya Mbah Ahmad Dahlan itu pernah belajar kepada Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Ini juga gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah, Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu punya guru namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Makanya Mbah Ahmad Dahlan itu sebenarnya namanya merujuk pada gurunya tadi, Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Namanya siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan, tapi Zaininya enggak diikutkan. Karena ketika itu Mbah Ahmad Dahlan, sebagaimana tradisi di Jawa, orang pergi haji itu kan ganti nama, Pak. Sampai sekarang ya. Nah, tapi dulu pergi haji itu sambil belajar gitu. Mbah Ahmad Dahlan pergi haji sambil
belajar. Tapi kalau jenengan Pak Bu pergi haji, niatnya apa? Niatnya ibadah, yang kedua jalan-jalan gitu. Tapi kalau ulama dulu apa? Jadi ibadah ya, yang kedua apa? Belajar gitu. Itu kan perbedaan kita dengan ulama kita Pak. Jadi kalau kita itu ilmu itu sudah nggak terpikirkan gitu. Oh, nanti pergi haji, yang dipikirkan apa? Oh, nanti shopping atau belanja di sini kan itu. Apa Pak? Oh gitu. Ya. Nah, ketika Mbak Ahmad Dahlan dulu masa kecilnya namanya Muhammad Darwish gitu. Karena pergi haji dia ingin ganti nama, didatangilah Said Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, minta rekomendasi nama. Sama Said Abu Bakar Sato Ad-Dimyati direkomendasikan nama yang menjadi gurunya atau nama gurunya, yaitu siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Supaya apa Pak? Mewarisi keilmuan. Ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Indonesia. Maksudnya itu gitu. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan sebenarnya punya hubungan dengan Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Nah, gurunya tadi Syekh Ahmad Zaini Dahlan Pak, ini ternyata anti Wahabi ketika itu. Beliau menjadi mufti Syafi'iyah, menjadi pemberi fatwa mazhab Syafi'i yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz belum dikuasai oleh kelompok Salafi atau apa Pak, orang Barat menyebutnya Wahabiyah. Tapi sebenarnya Wahabi itu bukan apa? Bukan julukan yang muncul dari pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Tapi itu dari pemerintah Inggris ketika itu. Karena gerakan Wahabiyah ini mereka lebih suka disebut gerakan muwahhidin, gerakan yang memperjuangkan apa? Tauhid. Tapi terkenalnya Wahabiyah atau Wahabisme atau Wahabism itu. Tapi ini sebenarnya bukan dari dalam, musuhnya yang menyebut sebagai Wahabiyah. Nah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu menulis kitab yang mengkritik paham Wahabi, namanya At-Tuhfah As-Sunniyah fi Rad 'alal Wahabiyah. Kritik terhadap apa? Mazhab Wahabi. Sehingga kalau gurunya NU atau sanad keilmuan NU itu sampai ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang pernah mengkritik Wahabi, makanya NU sama Salafi sekarang nggak pernah ketemu gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah itu kita juga Wahabi juga nggak begitu membenci, tapi kita juga bukan Wahabi kan gitu. Kita kalau di Muhammadiyah kan terbuka gitu. Ada kesamaan dengan NU, ada juga perbedaan, ada juga kesamaan dengan Wahabi, ada juga apa? Perbedaan. Dan meskipun kadang-kadang Muhammadiyah juga dituduh apa? Wahabi. Ya kan gitu. Berarti kembali ke tadi ya. Berarti manhaj madhabi ini apa? Mengikuti salah satu apa? Madhab di bidang akidah, di bidang fikih, dan juga apa? Tasawuf itu. Tasawuf. Sebagaimana misalnya di Indonesia apa? NU berakidah Asy'ariyah, berfikih Syafi'i, tasawufnya merujuk Imam Junaid, tapi juga melahirkan nanti banyak thariqah Pak. Semuanya dinaungi apa, ada namanya perhimpunan thariqah Mu'tabarah itu ya, yang diketuai oleh Buya Yahya mana Pak itu? Pekalongan ya. Nah, itu ketuanya itu. Ini contoh orang yang apa, manhaj madhabi. Karena manhajnya manhaj madhabi, maka kedudukan kitab kuning itu sangat penting kan. Makanya ngaji di NU itu kitab kuning, ketika menyelesaikan permasalahan yang disebut dalil itu dawuhnya kitab kuning atau apa, ibarahnya kitab
kuning. Misalnya dalam bidang fikih itu pasti merujuk kitab-kitab mazhab Syafi'i. Misalnya yang jenengan tahu, pasti tahu itu. Apa Sulam Safinah. Orang Jawa nyebutnya Sulam Supinah itu. Sulam apa Supinah? Yang betul Sulam As-Safinah. Maksudnya Safinatun Najat dan Sulam Taufik gitu. Ini kitab yang paling bawah. Kemudian ada Fathul Qorib Mujib, ada Fathul Mu'in, ada I'anatul Talibin, ada Minhajut Talibin, ada Fathul Wahab dan seterusnya ya. Ini manhaj yang pertama. Yang kedua itu manhaj salafi. Manhaj apa? Salafi. Manhaj salafi itu maksudnya apa? Beragama dengan merujuk kepada salaf soleh. Beragama dengan merujuk apa? Salaf soleh. Dia tidak bermadhab. Berarti dasar ajaran agamanya Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Muhammadiyah kan Quran dan Sunnah. Tapi cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu merujuk pada salaf. Pada salaf itu. Siapa salaf itu? Nah, ini penting Pak Bu. Kita harus tahu ya, siapa salaf itu. Di kitab Jauharatul Tauhid dikatakan Al-Imam Al-Laqani tadi, wa sahbuhu khairul quruni fastami fatabi'i fatabi'un liman tabi itu. Wa sahbuhu, dan sahabatnya Nabi, khairul quruni, sebaik-baik masa. Fastami, maka dengarkanlah. Fatabi'i, terus masa tabi'in. Fatabi'un liman taba, terus masa tabi'ut tabi'in. Berarti 3 generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka ini disebut sebaik-baik masa. Sebagaimana hadisnya Nabi, atau Nabi bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, atau sebaik-baik masa masaku. Maksudnya masa Nabi hidup dan di situ ada sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa tabi'ut tabi'in. Sekitar 300 tahun atau 3 abad. Karena 1 abad itu berapa tahun Bu? 100 ya itu. Makanya tadi kita simpulkan masanya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Usia mereka sebagaimana usianya tidurnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan pemuda yang tidur di gua. Berapa tahun Bu? 300 berapa Bu? 300 berapa? 309. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wasdadu berapa? 9. Walabithu, dan mereka tinggal fi kahfihim, di gua mereka, thalathami'atin sinina, 300 tahun. Wasdadu 9 ditambah 9 berarti 309 tahun. Kenapa kok Al-Quran menyebutkan thalathami'atin sinina, 300 dulu Pak? Karena ini menghitungnya dengan kalender Syamsiyah atau Miladiyah. Wasdadu 9 ditambah 9 ini perhitungan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Karena usia hari di kalender Syamsiyah itu lebih banyak daripada di kalender apa? Hijriyah. Kalau Syamsiyah itu kan ada 30, 31 enggak ada di kalender Qamariyah. Meskipun di kalender Syamsiyah ada bulan itu usianya cuma 28. Itu disebut apa? Tahun kabisat. Tapi kalau di kalender Qamariyah enggak ada. Paling sedikit 29 dan 30, tapi 31 tidak ada. Makanya di sini Al-Quran itu mempertimbangkan 2 hal Pak sebenarnya. Ketika bilang thalathami'atin sinina, dia merujuk pada fakta
di lapangan umat Islam menggunakan kalender Syamsiyah. Wasdadu tis'ah merujuk pada tradisi Islam yang menggunakan kalender apa? Hijriyah itu. Ya kayak kita di Muhammadiyah kan nggak pernah anti Pak kalender Syamsiyah. Meskipun kita juga lupa kalender Hijriyah, sering lupa tuh. Kalau sekarang berapa tanggal bulan apa, tanggal berapa Hijriyah Bu? Itu juga susah, saya juga lupa Pak. Tapi kalau kalender Syamsiyah mesti hafal gitu. Itu ya. Itu usia generasi salaf yang kita disuruh apa? Mengikuti. Makanya di kitab Jawharatul Tauhid dikatakan fata bi isoliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Kalau kita beragama disuruh untuk mengikuti salaf itu. Berarti kalau manhaj salafi dia semuanya dikembalikan ke apa Pak? Ke salaf itu, ke salaf itu, ke salaf itu. Meskipun periode salaf ini kan sudah selesai Pak. Sudah selesai atau belum? Sudah kan cuma 300 tahun. Setelah itu disebut khalaf. Berarti kalau ada yang mengatakan misalnya Ustadz si fulan ini salafi, betul atau enggak? Salah. Nah, kenapa kok salah? Karena hidup di zaman sekarang berarti kan khalafi. Maksudnya ketika disebut Ustadz salafi itu merujuk pada manhaj salaf. Tapi kalau periodisasi sudah selesai. Sudah apa? Sudah selesai. Nah, manhaj salafi ini Pak Bu, tapi harus dicatat ya, saya tidak ngomong kejelekan, kita nggak boleh. Hanya saya menunjukkan posisi Muhammadiyah di mana gitu. Oke ya, nah, itu. Orang beragama mengikuti manhaj salaf itu sebenarnya Pak, setiap umat Islam harus mengikuti salaf itu. Terutama dalam bidang akidah. Dalam bidang apa? Akidah. Akidah itu ya harus sama dengan akidah apa? Salaf. Kalau tidak berarti kita tidak termasuk firqah najiyah, kelompok yang selamat. Karena Nabi bersabda apa? Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok atau golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Berarti kalau 73 semuanya di neraka, tapi dikecualikan illa wahidah, kecuali satu. Berarti 73 yang satu selamat, yang 72 di neraka. Sahabat ketika mendengar pernyataannya Nabi ini Pak Bu, itu bertanya atau konfirmasi kepada Rasulullah, mahi ya Rasulullah, mahiyah, kelompok yang selamat apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang dalam beragama berpegang kepada cara beragama saya dan para sahabat saya. Berarti orang Islam itu wajib mengikuti cara beragama Nabi dan para sahabat. Kalau kita tidak beragama mengikuti cara Nabi dan sahabat, mau ikut beragama cara siapa kan itu. Sehingga dalam akidah ya harus kembali pada akidah salaf. Oke ya. Ibadah juga wajib mengikuti cara ibadah salaf. Nggak boleh kita bikin ibadah baru. Oh, hajinya Nabi di Baitullah di Mekah. Sekarang haji mahal, antri lagi. Bagaimana kalau tempat haji kita kaji ulang saja, kita pindah di Indonesia, biar nggak apa? Biar murah, kemudian nggak usah antri, Pak. Cukup di Semarang. Ya kan di Semarang ada. Nanti kalau pulang ya sudah dikasih gelar haji atau yang ibunya hajah. Boleh atau enggak? Tidak, itu berakidah tidak sesuai dengan kok berakidah. Beribadah tidak sesuai dengan ibadah apa? Salaf. Tapi salaf ini Pak Bu, dia dalam memahami muamalah duniawiyah itu interaksi sosial,
itu kadang-kadang agak ketat, agak apa? Ketat. Kurang bisa merespon zaman ini. Misalnya pakaian saja, Pak. Diharamkan isbal. Kok diharamkan isbal? Iya, Bu, diharamkan isbal. Artinya apa? Wajib cingkrang. Jadi kalau jenengan sarung atau celananya ya Pak, itu di bawah mata kaki, ya itu di neraka gitu. Kemudian apa? Jenggot nggak boleh dicukur gitu. Saya cukur Pak. Itu berarti nggak boleh gitu. Kemudian pakaiannya dianjurkan pakai jubah atau jalabiah gitu. Pakaian jenengan misalnya apa, batik, sarungan, itu kurang sunnah gitu. Kurang apa? Kurang sunnah. Yang wanita dianjurkan apa? Pakai cadar atau nikob gitu. Jadi kenapa demikian? Karena merujuk pada apa? Salaf, Pak. Salaf itu, salaf. Wanita perannya domestik gitu. Enggak boleh berperan secara publik gitu. Demokrasi haram gitu. Kenapa? Enggak ada di zaman salaf gitu. Hah? Sehingga ikut pemilu enggak boleh gitu. Tapi kalau hasil pemilu harus ditaati, Pak. Sampai nawatona. Tapi ikut pemilunya enggak boleh gitu. Demonstrasi itu haram. Haram. Kenapa? Karena enggak ada demonstrasi di zaman Nabi dan sahabat. Itu pemahaman orang yang beragama mengikuti manhaj salaf, Pak. Berarti muamalah duniawiyah mereka sangat ketat. Meskipun faktanya, Pak, itu, mereka seolah-olah anti modernitas tapi tetap menggunakan produk modernitas. Kalau salaf dulu pergi ke masjid itu jalan kaki atau naik onta. Kalau sekarang orang-orang yang salaf, ini guyonan saja itu. Tetap kan pakai produk modern toh. Tetap pakai motor atau juga HP, kan tidak ada HP di zaman apa? Salaf itu. Itu ya. Berarti kalau salafi mencoba membawa cara beragama dan kehidupan ini ke masa salaf itu. Itu secara singkat semacam itu. Sekarang Pak Bu, yang ketiga, tajdidi. Tajdidi itu apa? Pembaruan. Tajdidi ini dia dalam beragama tidak bermadzhab. Jadi di bidang akidah misalnya tidak Asy'ariyah, di bidang fikih tidak Syafi'iyah, di bidang tasawuf tidak Junaidiyah atau Ghazaliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah atau Syadiliyah dan seterusnya, itu tidak. Tapi dia Quran dan Sunnah. Arju ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dilihat dulu, Pak, mana yang kita harus kembali ke salaf, mana yang harus kita kembali ke khalaf itu. Kalau akidah dan ibadah maka wajib Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalah duniawiyah mengikuti perkembangan zaman. Kalau akidah dan ibadah statis, tidak boleh berubah. Tapi kalau muamalah duniawiyah, interaksi sosial dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Itu yang disebut apa? Tajdidi. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dari tiga manhaj beragama ini ada madhabi, salafi, tajdidi. Kira-kira Muhammadiyah itu posisinya di mana? Di mana, Bu? Tajdidi. Muhammadiyah madhabi, ya kita nggak punya madhab, Pak. Meskipun ada yang nguyoni Muhammadiyah ya, gitu. Muhammadiyah itu yang madhab kelima. Kenapa? Karena punya
manhaj atau usul fikih. Usul fikihnya manhaj tarjih. Ada produk hukum. Produk hukumnya apa? HPT dan TJA, Himpunan Putusan Tarjih dan Tanya Jawab Agama. Ada pengikutnya ya warga Muhammadiyah itu. Sebenarnya syarat madhab itu hampir terpenuhi, Pak. Madhab itu kan ada produk hukumnya, ada metodologi dalam melahirkan hukum, ada pengikutnya. Cumanya kekurangan Muhammadiyah itu belum ada imamnya itu. Ini yang sampai sekarang kita cari itu. Kalau ketemu imam di Muhammadiyah ya sudah, Pak, lengkap Muhammadiyah menjadi madhab kelima. Imam madhab kan ada imamnya, Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Madhab Maliki imamnya Al-Imam Malik ibn Anas. Dan Muhammadiyah siapa, Pak, Bu? Imamnya siapa, Bu? Enggak ada. Nak jenengan jawab Mbah Yai Ahmad Dahlan, ya Ji Ahmad Dahlan. Tidak juga, karena beberapa pandangan keagamaan Muhammadiyah dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan ada yang berbeda, karena Muhammadiyah kan berkembang terus. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu qunut subuh, Muhammadiyah sekarang tidak qunut subuh. Itu contoh yang paling mudah. Mbah Yai Ahmad Dahlan apa dulu? Qunut subuh, tapi sekarang Muhammadiyah tidak. Kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan disebut imam madzhab kan harus menjaga tradisi qunut subuh kan gitu. Gitu. Artinya Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah, Pak. Tapi Muhammadiyah nggak bisa dipisahkan dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ini bisa dibedakan ya. Berarti Muhammadiyah tidak Dahlaniyah. Dahlaniyah itu mengikuti secara totalitas amalannya Mbah Yai Ahmad Dahlan, tidak Dahlaniyah. Tapi Muhammadiyah juga tidak bisa dipisahkan dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita tidak meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan, mau meneladani siapa kan itu? Kan persoalannya itu. Tapi Muhammadiyah juga tidak bisa disebut apa? Dahlaniyah itu. Nah, sehingga kalau kita posisikan Muhammadiyah berarti bukan madhabi. Salafi atau tidak, Pak? Ini penting, Pak, penting. Kadang kita kan sekarang terjadi gesekan pemikiran keagamaan ini. Muhammadiyah salafi atau tidak, Pak, Bu? Hah? Muhammadiyah bermanhaj salaf tetapi tidak salafi. Bermanhaj salaf itu kan merujuk pada salaf toh. Tapi kalau disebut salafi dalam sebagaimana yang jenengan ketahui di TV dan seterusnya itu bukan gitu. Tapi Muhammadiyah ya bermanhaj apa? Salaf, karena setiap orang Islam wajib bermanhaj salaf, meskipun tadi melahirkan pemahaman yang berbeda gitu. Tapi semuanya tetap harus mengakui sosok Nabi dan sahabat, beragama mengikuti sahabat, tabiin dan tabiin gitu. Itu nggak bisa kita nafikan gitu. Nah, sehingga kalau Muhammadiyah bukan salafi juga berarti tajdidi. Kenapa kok kita simpulkan Muhammadiyah tajdidi? Ini penting, Pak, Bu. Dia sudah bisa memisahkan mana kita wajib ikut salaf, mana kapan kita ikut apa? Khalaf itu. Sekarang kita awali dulu ya. Ini contoh, kita coba gali pemikiran dari HPT, Himpunan Putusan Majelis Tarjih gitu. Muhammadiyah dalam bidang akidah, akidahnya merujuk pada akidah salaf, Pak. Karena tadi kita simpulkan akidah wajib mengikuti akidah apa? Salaf. Kalau tidak, tadi tidak termasuk firqah najiyah, kelompok yang selamat. 73 umatnya Nabi masuk neraka kecuali satu. Ketika sahabat tanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Kelompok apa ini yang selamat? "Ma ana alaihi wa ashabi." Kelompok yang berakidah mengikuti akidah saya dan para
sahabatku. Sehingga istilah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat itu disebutkan di HPT, Pak. Di Kitabul Iman. HPT Kitabul Iman itu kitab pertama putusan tahun 1929 hasil Muktamar Solo. Di sana dikatakan amma ba'du fa inna al-firqah an-najiyah minas salam. Amma ba'du, adapun sesudah itu fa inna al-firqah an-najiyata, sesungguhnya kelompok yang selamat minas salafi, dari salaf. Berarti akidah Muhammadiyah merujuk akidah salaf atau enggak? Salaf, Pak. Itu. Tetapi maksud salaf ini apa tadi? Generasi pertama umat ini. Dan akidah Muhammadiyah itu tidak Asy'ariyah, tidak Salafi atau Salafiyah sebagaimana yang kita saksikan itu ya. Tapi Muhammadiyah independen. Quran dan Sunnah, kadang-kadang ada irisan kesamaan dengan Asy'ariyah, kadang-kadang ada irisan kesamaan dengan Salafiyah atau Salafi, kadang-kadang ada irisan perbedaan dengan keduanya. Itu nanti kita bisa temukan ketika kita sudah ngaji tarjih agak dalam ya. Artinya ada kesamaan, ada perbedaan gitu. Oke ya. Nah, kita coba lihat sekarang. Berarti akidah Muhammadiyah akidah apa? Salaf itu. Kenapa dalam berakidah kita mengikuti salaf tadi? Ya karena kesimpulannya sahabat sebaik-baik apa? Masa gitu. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekarang kita lihat dalam bidang fikih, dalam bidang apa? Fikih atau ibadah. Apakah Muhammadiyah merujuk pada pemahaman salaf atau tidak? Ini yang kita coba buktikan ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau jenengan lihat di HPT Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 HPT lama, ada kitab namanya Kitabut Thaharah. Ada Kitabut Thaharah. Itu putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin di Kalimantan ya. Ada kitab apa? Thaharah. Ada bab namanya Al-Hadas. Hadas ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Tapi yang dibahas di sini hadas kecil. Di sana menjelaskan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Karena hadas kecil itu kan mewajibkan wudu. Kalau hadas besar mewajibkan apa? Mandi. Di sana dikatakan wa ba'da an tawadhu'ta, setelah engkau melakukan wudu, fa anta thahirun, maka engkau orang yang suci. Karena kita tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan apa? Suci kan? Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta apa Pak Bu? Yatawaddu'a. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat di antara kamu apabila hadas sampai dia berwudu. Berarti setelah berwudu kita disebut orang yang tohir, bukan orang yang muhdits, bukan orang yang berhadas itu. Malam takhruj minka syai'un min ahadis sabilain, selama engkau tidak mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Jalan depan disebut apa? Kubul. Jalan belakang disebut apa? Dubur. Jalan depan apa yang keluar? Ya kencing, kemudian mani, kemudian madhi, wadi dan seterusnya ya. Jalan belakang apa yang keluar? Yaitu kentut itu. Itu menyebabkan apa? Batal wudu. Yang kedua, walam tulamisil mar'ata, selagi engkau tidak menyentuh dalam kurung bersetubuh dengan wanita. Maksudnya meskipun bersetubuh itu sebenarnya mewajibkan mandi, tapi juga membatalkan wudu. Sehingga di HPT kita itu dimasukkan pada penyebab hadas kecil. Karena ini kan kalau menurut mazhab Syafi'i menyentuh itu membatalkan apa? Wudu. Maksudnya
seseorang laki-laki menyentuh perempuan wudunya apa? Batal. Batal atau enggak, Pak Bu? Batal. Ini menurut mazhab Syafi'i loh, menurut mazhab Syafi'i. Nanti bagaimana penafsiran Muhammadiyah ya? Menurut mazhab Syafi'i, ketika ketemu kulit dengan kulit itu membatalkan wudu. Tapi syaratnya apa? Yang pertama harus beda jenis. Yang pertama apa? Beda jenis. Kalau jeruk dengan jeruk ya enggak batal gitu. Harus apa? Beda jenis itu. Jeruk dengan apel itu batal itu. Itu ya. Maksudnya harus laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan nyentuh perempuan ya enggak batal itu. Yang kedua, keduanya harus sudah balik. Harus apa? Balik. Kalau misalnya bapaknya menyentuh anak kecil meskipun perempuan, kulitnya enggak batal karena yang satu belum balik. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Kalau yang tersentuh itu misalnya pakaian, nggak batal. Kenapa? Nah, ini kan ada penghalang. Maksudnya harus gepok kulit ambek kulit itu. Yang keempat itu ghairu mahramiyah, tidak ada hubungan mahram. Hubungan mahram atau muhrim, Bu? Yang betul. Hubungan mahram. Meskipun bahasa Indonesia suka salah itu, disebut muhrim. Muhrim itu orang yang berihram, baik ihram haji atau ihram umroh itu. Tapi kalau mahram itu man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, istri itu mahram atau enggak, Pak, Bu? Enggak. Jenengan mahram bapaknya atau enggak, Bu? Ajnabiyah. Istri itu apa? Ajnabiyah. Sehingga kalau bapaknya ini disentuh ibu, meskipun suami istri, Pak ya, jenengan tetap batal. Tetap batal ya. Dan itu senjata, Bu. Tapi bapaknya Muhammadiyah kok, seandainya enggak Muhammadiyah. Kalau bapaknya lagi rewel sudah sentuh terus setiap mau wudu, sentuh kan batal, wudu lagi. Wudu lagi, sentuh lagi. Batal terus kan itu. Itu menurut apa? Mazhab Syafi'i. Nah sekarang di tarjih tadi dikatakan malam tula misil mar'ata, selagi engkau tidak menyentuh wanita tapi dalam kurung apa? Bersetubuh. Berarti Muhammadiyah memahami maksud menyentuh itu bukan menyentuh secara hakiki, bukan menyentuh secara literal, tapi secara majazi atau metaforis itu. Nah, bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Atau kamu menyentuh, secara bahasa itu secara makna lamastumun nisa itu kan menyentuh, secara literal ya berarti kulit ketemu kulit. Ini kan makna hakiki, Pak. Tapi sama Muhammadiyah dibawa ke makna majazi itu. Kenapa dibawa ke makna majazi? Padahal al aslu fil kalam al haqiqah, hukum asal pembicaraan itu makna literal, kecuali ada qarina, indikator yang memalingkan kepada makna majazi. Omongan kita kan literal secara umum, tidak langsung majas itu. Berarti kalau mau dibawa ke majazi harus ada dalil. Di antara dalilnya, Pak, Bu, hadis Aisyah. Kok hadisnya Aisyah, Bu? Kenapa? Kenapa, Bu? Aisyah itu kelebihannya apa, Bu? Pintar. Yang kedua, Bu? Ya, yang maksudnya ya, Aisyah itu istrinya Rasulullah. Kelebihannya, Pak? Pintar. Yang kedua? Yang kedua apa, Bu? Cantik. Kok enggak jenengan jawab tuh, Bu? Pintar yang benar. Yang kedua apa? Cantik. Cantik sama pintar penting mana, Bu? Penting mana, Bu? Pintar mana, Pak? Pintar penting kedua-duanya tuh. Ya cantik ya. Ya pintar.
Itu ya. Aisyah itu cantik, pandai. Tapi kelebihan Aisyah karena dia pandai tadi, tahu hal privasi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah nginap di rumahnya apa? Aisyah, atau di kamarnya apa? Aisyah. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Saya pernah kehilangan Rasulullah suatu malam dari tempat tidur. Jadi apa Pak, Bu? Tidur satu ranjang, kemudian apa? Hilang gitu. Jenengan Bu malam-malam ngerayangi bapaknya, kok kayak enek bapaknya kan ngono. Faltamastuhu, terus saya pegang Rasulullah. Wa wada'tu, dan saya meletakkan yadi, tangan saya, ala batini qadamai, di atas telapak kaki, kedua telapak kaki Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam keadaan apa Pak, Bu? Salat. Jenengan Bu, Aisyah dalam keadaan apa Bu? Tidur. Istri tidur, suami apa? Salat. Kalau bapaknya gimana Bu di rumah? Hah? Jenengan yang tahajud atau bapaknya? Bapak, ibunya tahajud. Oh, ibunya yang tahajud, bapaknya mancol kumul. Tapi kalau Rasulullah apa? Rasulullah yang tahajud, apa? Aisyah yang tidur. Kadang-kadang Aisyah itu juga normalnya perempuan Bu ya. Saya itu sudah cantik, waktu giliran saya kok Rasulullah malah sholat. Kenapa kok nggak tidur gitu? Rasa kewanitaannya muncul gitu loh. Namanya orang Pak ya. Ini sudah istrinya cantik, pandai lagi, gilirannya kok malah malam digunakan untuk sholat kan itu. Seharusnya kan tidur terus saja Pak kan gitu. Tapi itu hebatnya Rasulullah di situ ya. Ini kita susah untuk meniru siapa? Rasulullah itu. Nah, ketika Rasulullah sholat, maka Aisyah apa? Menempelkan tangannya, telapak tangannya di kedua telapak kakinya apa? Rasulullah. Berarti sentuh kulit dengan kulit atau enggak? Iya. Yang dilakukan Rasulullah membatalkan sholat atau enggak? Tidak. Berarti kesimpulannya maksud aulamas tumunisa ai jamak tumunisa, yaitu kamu menyetubuhi istri, bukan sekedar apa? Menyentuh kulit dengan kulit. Nah, dalam pemahaman tarjih ini dikembalikan kepada Ibnu Abbas. Penafsiran dia apa? Ibnu Abbas. Makanya kalau jenengan baca HPT Pak, aulamastumun nisa bitafsiri Ibni Abbas huwal jima. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas maksudnya apa? Jima, menyetubuhi istri, bukan hanya sentuhan kulit dengan kulit. Karena tadi faktanya Rasulullah sholat disentuh Aisyah, Rasulullah tidak membatalkan. Ini yang apa? Sehingga kesimpulan majelis tarjih beda dengan pemahaman mazhab Syafi'i gitu. Tapi di sini majelis tarjih mengikuti pendapat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa sekarang? Salaf atau khalaf? Salaf, karena Ibnu Abbas itu sahabat. Beliau turjumanul Quran, orang yang ahli dalam menafsirkan Quran. Berkat doanya Rasulullah ketika beliau kecil didoakan apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas tentang masalah agama dan ajarkanlah ia tafsir. Sehingga Ibnu Abbas itu sahabat yang paling ahli dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Berarti ini bukti kalau Muhammadiyah apa? Mengerujuk dalam pemahaman ibadah ke salaf. Sehingga Muhammadiyah juga salafi Pak. Kan gitu. Gitu ya. Maksudnya manhajnya mana salaf ya gitu. Terus contoh berikutnya Pak, Bu.
ketika orang muslim meninggal itu dikuburkan di mana Pak Bu? Kayaknya sudah pernah saya sampaikan di sini. Dikuburkan di pemakaman muslim atau boleh sembarangan? Satu area campur saja muslim dengan non muslim, boleh atau enggak? Atau kalau orang muslim ya dikubur di pemakaman muslim, atau boleh yang penting dikubur lah gitu, nggak harus di tempat pemakaman muslim, boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh. Nah kenapa kok boleh Pak? Ada. Itu di TPU ya, tempat pemakaman apa? Itu tempat pemakaman umum atau enggak? Kurang tahu ya. Tapi yang jelas satu area ada muslim, ada yang non muslim. Tapi kalau kita lihat Pak Bu, di Kitabul Janazah yang ada di HPT, putusan Muktamar 1/4 abad Jakarta tahun 1936. 19 berapa? 36. Nanti jenengan baca di HPT. Di sana dijelaskan tuntunan dafnul mayit, mengubur mayit, tempatnya di mana? Fi maqbaratil muslimin, di tempat kuburan orang muslim. Berarti kalau ada orang muslim meninggal nggak boleh dikuburkan sembarangan. Maksudnya sembarangan ini dicampur dengan non muslim. Ya kecuali kalau TPU tempat pemakaman umum ini area muslim, ini area non muslim, itu boleh Pak. Kan tetap pisah toh. Maksud saya satu area jejer-jejer, yang satu muslim yang satu tidak, itu nggak boleh. Ya nanti kalau jenengan ziarah kubur kan bingung Pak. Mau ziarah kubur gimana doanya? Assalamualaikum. Ya ala diyar minal muslimin, tapi kan ada enggak muslim Pak. Masa minal muslimin wa ghairil muslimin dengan rubah itu. Itu menunjukkan kalau kuburan ya harus khusus orang muslim, kuburannya ya muslim. Tapi HPT kita enggak menyebutkan dalil, itu masalahnya. Tapi dia menyebutkan ada tradisi dari salaf. Di sana dikatakan liwuku idzalika fil quruni ats-tsalatsati. Karena hal ini terjadi di 3 abad. 3 abad itu maksudnya apa Pak? 3 abad generasi terbaik umat ini, yaitu generasi salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sejak dulu orang meninggal beragamanya muslim dikuburkan di pemakaman muslim. Berarti kan Muhammadiyah juga dalam beribadah merujuk pada salaf. Jelas ya? Berarti akidah salaf, ibadah juga salaf. Tetapi ini masih 5 menit ini. Kan masih 5 menit kan itu. Tetapi Pak Bu, Muhammadiyah dalam merespon muamalah duniawiyah, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah atau akidah, dan juga ibadah yang dia bisa dirasionalkan, ibadah yang bisa apa? Dirasionalkan. Itu Muhammadiyah mencari ilah, penyebab lahirnya sebuah hukum atau taklil. Supaya apa? Supaya agama itu bisa menjawab persoalan apa Pak? Zaman. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Contohnya apa? Ini yang mudah saja Pak Bu. Zakatul fitri, zakat fitri. Muhammadiyah membolehkan zakatul fitri dengan uang. Tapi kalau teman-teman salafi Pak, enggak boleh. Zakatul fitri itu ya harus makanan pokok. Kenapa? Karena salaf tidak pernah menggunakan uang. Tapi kalau Muhammadiyah Pak, boleh zakatul fitri dengan uang. Kenapa? Karena bisa dipahami zakatul fitri itu yang penting mencukupi kebutuhan orang miskin.
Dan ilah atau penyebab munculnya hukum ini Pak, dia disebutkan secara tekstual hadisnya. Zakatul fitri itu apa? Tuhratan lisa'imi minal lagwi wa rafathi, terus apa Pak? Wa tu'matan lil masakin. Zakatul fitri itu ngasih makan orang miskin. Fakta zaman modern Pak, orang yang kaya itu nggak punya sawah, dia punyanya apa? Uang. Tiap hari kan beli beras. Mau zakatul fitri dia punya uang, dibelikan beras. Dapat beras dikasihkan orang miskin. Orang miskin waktu Id itu berasnya banyak karena banyak yang ngasih zakat. Dia yang butuhkan apa? Lauk, pauk. Zakat beras tadi dijual, dapat apa? Uang dibelikan lauk pauk. Kan puter kan gitu. Sehingga Muhammadiyah memahami apa Pak? Zakat fitri dengan uang hukumnya boleh. Kan sama-sama mencukupi kebutuhan orang miskin. Ini contoh ya. Tapi kalau tadi Salafi agak kaku gitu. Agak apa? Kaku gitu dalam memahami apa persoalan. Contoh yang lain Pak Bu. Ini yang saya sebutkan yang umum-umum saja ya. Misalnya kenapa kok di Muhammadiyah tidak jenggot? Tidak jenggot ya. Bukan Muhammadiyah anti jenggot Pak. Jenengan yang punya jenggot tetap dipelihara Pak ya, habis ngaji ini ya. Jangan sampai dicukur. Apalagi itu rekomendasi ibunya. Pak, jenengan gagahnya pakai jenggot. Menyenangkan istri itu ibadah Pak ya. Jadi tetap apa? Tetap dipelihara. Cumanya saya cuma menjelaskan jangan sampai kita mewajibkan jenggot, apalagi jenengan membid'ahkan orang yang tidak berjenggot, itu masalah. Yang saya maksud itu saja. Hadis jenggot itu kan bunyinya apa? Khaliful musyrikin, berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Waffiru al-liha wa ahfu asyawariba, muttafaqun alaih. Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Dalam hadis yang lain al-majus, orang majusi. Bagaimana caranya? Waffiru al-liha, suruh memanjangkan jenggot. Wa afu syawariba, suruh mencukur kumis. Berarti Nabi ketika memerintah ini atau membuat perintah ini dikatakan apa? Khaliful musyrikin, ingin membangun identitas. Bahwasanya kalau orang muslim itu identitasnya jenggotnya panjang, kumisnya dicukur. Karena orang musyrik kebalik, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya dicukur. Ini kan bisa kita pahami ilahnya. Dalam konteks sekarang, apakah itu masih menjadi identitas? Bisa saja, bisa tidak Bu. Tergantung tempat kita kan gitu. Kalau di Mesir ada Kristen Koptik Ortodok, pendetanya itu jenggotnya satu dada. Syekhul Azhar yang kunjung ke Indonesia 2 minggu yang lalu kurang lebih ya, itu jenggotnya panjang atau enggak? Enggak, ya jenggot umumnya orang jenggot saja. Di India guru spiritual itu jenggotnya panjang atau enggak? Panjang-panjang kan. Sehingga ini bisa menjadi identitas, bisa tidak, tergantung di tempat mana kita hidup kan itu. Sehingga cara memahaminya tidak harus literal Pak, tapi dicari ilahnya yang menyebabkan munculnya sebuah hukum. Contoh berikutnya ya sebelum kita tutup ini. Di Muhammadiyah itu ada yang tidak cingkrang. Tapi kalau jenengan cingkrang nggak apa-apa Pak, di Muhammadiyah biasa saja. Tapi jangan sampai mewajibkan semuanya harus cingkrang gitu. Apalagi cingkrangnya terlalu berlebihan gitu. Maksudnya kalau saya sendiri kalau pakai celana itu kalau di atas mata kaki itu agak nyaman Pak timbang ngelempres. Tapi tentu nggak sampai tengah betis gitu kan, terlalu ke atas itu. Nah, bagaimana fatwa tarjih memahami
hadis isbal. Hadis isbal itu di sana hadisnya sahih ini. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari finnar." Apa yang berada di bawah mata kaki dari kain, celana atau sarung finnar, di neraka. Berarti ini kalau jenengan enggak cingkrang, lempreh, tempatnya di mana? Di neraka itu. Tapi kalau di Muhammadiyah memahaminya tidak literal itu. Hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain yang satu tema. Yang satu apa? Tema. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yang durullahu man jara thawbahu khuyala. Allah tidak melihat orang yang memanjangkan kainnya karena kesombongan. Berarti muncul khuyala, ini sifat sombong. Yang kedua, fakta Abu Hurairah. Fakta Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau orang Jawa gak iso bebetan, Pak. Bebetan, blorotan, lempreh itu. Kan kadang ada orang, Pak, ya. Bebetannya yang angel. Terus diulang bebetan itu tetap blorot. Abu Bakar itu modelnya kayak gitu lah. Dia berusaha untuk bebetan, kainnya di atas mata kaki tapi blorot terus. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berusaha supaya kainnya tidak jatuh di bawah mata kaki. Rasulullah bilang apa? Anta lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Engkau bukan orang yang melakukannya karena kesombongan. Berarti kan muncul sifat sombong itu, Pak. Intinya di zaman Nabi, kenapa kok diharamkan isbal? Karena itu dinilai sebuah kesombongan. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, bisa jadi ini mengalami perubahan. Banyak orang yang celananya di bawah mata kaki, dia nggak tahu kalau itu sombong gitu. Ya kan? Baru dijelaskan ada hadis tentang isbal baru tahu. Oh, ternyata yang di bawah mata kaki itu sombong. Padahal dia bertahun-tahun pakai itu biasa-biasa saja itu. Ya kan? Ya. Sehingga di Muhammadiyah memahami hadis isbal itu tidak literal ya. Artinya tidak kaku gitu. Tidak semua orang yang isbal divonis apa? Masuk neraka, tidak. Tapi kalau kita punya pemahaman cingkrang ya boleh-boleh saja, Pak. Tapi ojo dhuwur-dhuwur, masuk sak betis gitu. Terus pokoknya saya pakai celana itu juga suka di atas mata kaki, tapi ojo dhuwur-dhuwur ya. Dhuwur-dhuwur terus pakai sepatu kasote malah ketok kan. Kan malah nggak rapi gitu. Nah, semua yang saya contohkan ini, Pak, Bu, artinya Muhammadiyah ada titik perbedaan, ada titik persamaan. Kadang-kadang kita sama dengan Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, kadang-kadang sama dengan Salafi. Kadang-kadang kita juga berbeda. Contoh yang saya sebutkan tadi hanya supaya kita tahu ideologi kita, bukan untuk menyalahkan yang lain. Dan ketika ada kelompok yang memaksa kalau Muhammadiyah harus gini, Muhammadiyah pemahamannya tidak gini, tapi yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu ya kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini nggak ada pertanyaan tadi jam 9 no. Nggak ada atau ada? Nggak ada ya? Monggo. Ulama Indonesia. Kemudian kan ada ayat lagi, la yamassu illal mutatahhirun, yang kaitannya dengan memegang Al-Quran. Gimana? Apa boleh apa tidak? Ya. La yamassu illal Ya. mutatahhirun. Ya.
Kalau di fatwa tarjih ya, memahami ayat la yamassuhu illal mutatahharun, itu kan al mutatahharun. Dia isim maf'ul. Bukan al mutatahhirun. Di fathahkan, tidak dikasrohkan. Kalau al mutatahhirun itu isim fa'il, pelaku. Kalau maf'ul itu objek. Sehingga pemahaman al mutatahharun itu al malaikah. Malaikat itu kan makhluk yang dibuat suci gitu. Tapi kalau kita tidak, kita baru suci ketika berwudu. Dan ayat ini kan al mutatahharun, sehingga itu maksudnya menceritakan Al-Qur'an fil lauhil mahfud, yang tadi tidak bisa memegangnya kecuali para malaikat. Ayat ini dalam pendapat mazhab, Pak, kalau nggak salah ini semua mazhab 4 itu bilang orang yang hadas itu nggak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Ada hadis dikatakan la yaqra'u al-Qur'ana illa thahirun, tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali yang suci. Tapi hadisnya ini semua hadis yang semakna itu semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Sehingga di Muhammadiyah dipahami al-mutatahharun tadi al-malaikah, kemudian apa? Hadis-hadis yang bicara tentang itu dhaif. Sehingga ketika kita mau pegang mushaf hanya dianjurkan untuk berwudu. Jadi hukumnya hanya kesunan. Sehingga kalau kita hadas atau muhdits kok baca Quran itu tidak dihukumi berdosa. Tapi secara etika, pendekatan irfani, Pak, apalagi Muhammadiyah kan sekarang mengusung pendekatan irfani. Idealnya orang baca Quran itu ya dalam keadaan suci gitu. Tapi kalau tadi misalnya kalau baca Quran tidak suci ya tidak apa-apa. Tapi dianjurkan, disunahkan dalam keadaan apa? Suci. Yang lainnya atau kita cukupkan ya? Kita cukupkan, sudah jam 9 nih nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.